Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwani fiddin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan lanjutkan dari pelajaran kita Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, yang mana kita pada kesempatan kali ini masuk kepada kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang ke-10. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-qaidatul ashirah ma'rifatun nafs. Wa mimma yatahattam fi babi tazkiyatin nafs ma'rifatu haqiqati hadhihi nafs wa ma'rifatu sifatiha liyashula al-i'tina'u biha wa ri'ayatuha wa mudawatuha minal afati allati tatra'u 'alaiha. Dan di hari perkara yang sangat penting dalam membersihkan jiwa, membersihkan hati adalah mengenal dan mengetahui hakikat dari jiwa tersebut. Mengetahui dan mengenal sifat-sifatnya. Ya, supaya gampang, supaya mudah ketika kita mendidiknya, ketika kita memberikan perhatiannya, memeliharanya, atau mengobatinya dari penyakit-penyakit yang hinggap kepadanya. Waqad wasafallahu subhanahu wa ta'ala an-nafsa fi kitabihi al-karim bi thalathi sifatin masyhuratin ma'lumatin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati jiwa di dalam kitabnya Al-Karim yang mulia dengan 3 sifat yang masyhur. Ya. Wa hadhihi sifat, dan sifat-sifat ini raji'atun ila ahwalin nufus, kembali kepada keadaan-keadaan hati. Ya, artinya dia akan berubah sesuai dengan keadaan, dan ini akan kita jelaskan. Wahiyya al-awwal nafsul mutmainnah. Al-ulas al-nafsul mutmainnah. Sifat yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Wahiyya allati tuma'annat bil imani wa dzikrillahi ta'ala wa ibadatihi wa husnil iqbal. Yaitu jiwa yang dia sudah tenang, sudah nyaman dengan keimanan dan zikrullah ta'ala. Dia sudah tenang, ya, dan nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman, ya, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan yang hati-hati mereka merasa tenang dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Wa qala ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Rabbmu dalam keadaan engkau ridha dan diridhai. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini adalah
Yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yaitu jiwa yang sudah tenang dengan keimanannya. Jiwa yang sudah stabil di atas keimanannya dan tenang dengan zikrullah. Yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mencela. Wahiyya allati talumu sahibaha ala fi'lihi al-khata' wa taqsirihi fil wajib wa tafritihi fit ta'ah. Kama qala ta'ala fi suratil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Adalah jiwa yang dia terus mencela pemiliknya. Kenapa? Karena pemiliknya itu melakukan kesalahan. Terbatas di dalam melakukan kewajibannya, kurang di dalam melakukan kewajibannya. Begitu juga di dalam ketaatannya. Maka dia dicela, ditegur. Supaya apa? Supaya tidak larut di dalam kesalahannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah," dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang al-lawwamah, yang mencela. Jadi ini jiwa yang berada di tengah-tengah. Ya, dia mencela pemiliknya. Ya, ketika melakukan kesalahan. Ya, artinya dia masih baik lah. Mengajak, menegur, mengajak kepada kebaikan. Tahu ini salah. Ya. At-tafrid, kesalahan itu ada pada pemiliknya. Nah, jiwa yang ketiga, an-nafsul al-ammaratu bisu'. Jiwa yang selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, ini yang lebih parah. Ya. Yang dia selalu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Wahiyal lati tahutsu sahibaha ala fi'lil muharramat. Jiwa yang tahutsu sahibaha, mengajak pemiliknya untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Wartikabil atham, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Wa taquduhu ila mawatinil munkarat wa mawadi'ir radhilah. Menyeret pemiliknya kepada tempat-tempat yang mungkar, tempat-tempat yang rendah. Wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ihi warrada'ili, mendorong pemiliknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan hina. Kama ja'a fi surat Yusuf. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku berusaha untuk membebaskan diriku, untuk membela diriku. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu la'ammaratun, selalu mengajak kepada kejelekan, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku. Fahadihil awsafus thalatha linnafs hiya fil haqiqati ahwalun muta'alliqatun bin nafs. Ya, tiga sifat yang dimiliki oleh jiwa ini pada hakikatnya adalah keadaan. Keadaan yang ya kaitannya adalah dengan jiwa tersebut. Artinya dia bukan sifat yang ya kalau sudah ini saja. Kalau dia sudah menjadi nafsul mutmainnah, dia akan seterusnya demikian. Tidak, dia berubah-ubah tergantung keadaan. Ya, walidzalika fa inna hadhil ahwal tataqallabu wa tataghayyar. Ya, karena itu keadaan ini dia berubah-ubah, berganti-ganti. Bihasabil waridatil lati taridu 'ala nafs. Tergantung apa yang mempengaruhinya. Tergantung keadaannya, tergantung faktor eksternalnya. Ya, faqad tajtami'u hadhihi sifati indal insani fi yawmin wahid bihasabi halin nafs. Ya, terkadang ketiga sifat ini terjadi pada satu hari. Ada pada diri seseorang dalam satu hari. Ya, tergantung keadaan dirinya. Ya, bisa jadi di pagi harinya dia merasa semangat untuk beribadah. Ya, jiwanya menjadi jiwa yang mutmainnah. Bisa jadi
Ya. Di siang harinya dia galau. Kemudian dia melakukan perkara, ya, yang melakukan perkara kesalahan. Maka jiwanya menjadi jiwa lawamah. Ya. Bisa jadi karena salahannya terus menerus akhirnya jiwanya menjadi ammarah bisu. Atau sebaliknya. Dari al-ammarah bisu kemudian dia menyadari kesalahannya, ya, menjadi jiwa yang lawamah, mencela kenapa dia terus melakukan kesalahan. Kemudian dia bertobat pada Allah menjadi jiwa yang mutmainnah. Bisa jadi. Qala wa qad daraba ahlul ilmi li hadhihi an-nafsi amsilatan tubayyinu halaha mal insan. Dan para ulama mereka telah menjadikan percontohan, permisalan yang menjelaskan keadaan jiwa liyasula tasawwuruha 'alal muslim, supaya mudah. Ya, bagaimana kita menggambarkan apa sih jiwa ini? Bagaimana sih keadaan jiwa kita ini? Maka mereka memberikan permisalan. Fa'idtahida ba'da dzalika fi islahiha wa tazkiyatiha. Ketika mereka sudah memahami, oh seperti ini loh jiwa ini, dan ini yang harus kita lakukan, maka dia akan gampang untuk memperbaiki dan membersihkannya. Qala wa aqtasiru huna ala misalaini li imamaini jalilaini. Dan aku pada kesempatan kali ini akan, ya, menyebutkan terbatas pada dua percontohan saja, dua permisalan saja bagi dua imam yang mulia. Al-misalul awal darabahu al-imamul Ajurri rahimahullah fi kitabi Adabun Nufus. Contoh yang pertama adalah yang disebutkan oleh Imam Ajurri dalam kitab beliau Adabun Nufus. Faqala wa ana umasilu laka misalan la yakhfa 'alaika amruha insyaallah. Ya, dan aku akan mencontohkan kepada engkau permisalan yang perkaranya sudah tidak samar lagi insyaallah. I'lam anna nafsa masaluha kamasalil muhr. Ketahuilah bahwasanya permisalan dari jiwa ini itu seperti seekor anak kuda. Al-muhri al-hasani minal khair. Seekor anak kuda yang indah, yang bagus, yang elok keadaannya. Idza nadara ilaihi an-nadhiru a'jabahu husnuhu wa baha'uhu. Kalau ada yang orang melihat anak kuda ini, dia merasa hebat, merasa kagum akan keindahannya, keelokannya. Ya. Fa yaqulu ahlul basirah bihi. Tapi ahlul basirah, orang yang paham, mereka mengatakan la yuntafa'u bihadza hatta yurada bi riyadatan hasanah. Tidak akan ada manfaatnya kuda yang baik. Anak kuda ini enggak ada manfaatnya. Seelok apapun, sebagus apapun, secantik apapun, tapi tidak akan bermanfaat. Kecuali kalau apa? Kalau dia dilatih dengan baik. Wa yu'addaba adaban hasanan, dididik dengan baik. Fahina idin yuntafa'u bi, baru ketika itu kuda ini bisa bermanfaat. Fayasulhu lit-talabi wal harb. Ya, untuk bekerja bagus, untuk al-harb, untuk perlombaan bagus. Ya. Ya, larinya kencang. Wa yahmadu raqibuhu awaqiba ta'dibihi wa riyadatihi. Maka rakibnya, pemiliknya, dia akan merasakan. Ya, dia akan senang terhadap apa hasil dari pendidikan dan pelatihannya. Tetapi kalau sebaliknya, fa illam yu'addab lam yuntafa bihusnih. Kalau tidak dididik dengan baik, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Gagahnya dia, cantiknya kuda tersebut enggak ada manfaatnya. Eloknya dia wala bibahaihi, enggak ada manfaatnya. Wala yahmadur raqibuhu awaqibahu indal hajah. Ya.
maka pemiliknya dia tidak akan senang. Ketika dia butuhkan, nggak ada manfaatnya kuda tersebut. Ini keadaannya. Fa in qabila sahibu hadzal muhri qaula ahli nasihati wal basira bihi alima anna hadza qaulun sahih. Kalau seandainya pemilik kuda ini dia menerima perkataan orang yang ahli tadi, ya, orang yang berilmu tadi, maka dia akan tahu bahwasanya itu adalah perkataan yang benar. Fadafa'u ila ra'id. Maka dia serahkan kudanya tersebut, anak kudanya tersebut kepada pelatih. Faradah. Ya, kemudian dilatihlah oleh pelatih tersebut. Tsumma la yasluhu an yakuna ar-ra'idu illa 'aliman birriyadah. Dan pelatih haruslah orang yang mengerti, yang memiliki ilmu tentang pelatihan kuda. Ya, orang yang berilmu tentang, sekarang kita mau melatih kuda, dia tahu caranya melatih kuda. Ya. Pelatih yang memang mumpuni, bukan pelatih yang asal-asalan. Ma'ahu sabrun ala ma'ahu min ilmi riyadah. Dia memiliki kesabaran. Dia pelatih mumpuni. Dia bersabar dalam melatihnya. Fa in kana ma'ahu birriyadah wa nasahahu intafa'a bihi sahibahu. Ya. Dan kalau ternyata seperti ini keadaannya, pelatihnya tahu, dia yang melatih, dia bersabar, dia bersungguh-sungguh, maka yang pemiliknya akan mengambil manfaat dari kudanya tersebut. Fa in kana ar-ra'idu la ma'rifata ma'ahu birriyadah wala ilma bi adabil khair asada hadzal muhr. Nah, kalau pelatihnya tidak mengetahui cara melatih kuda, cara mendidik kuda, ya, bukan anak kudanya itu menjadi baik, bahkan menjadi rusak. Wa aj'aba nafsahu, dia hanya sekedar, ya, capek aja yang dia dapat. Walam yahmad raqibuhu awaqibahu. Pemiliknya tidak akan senang. Ya, pemiliknya tidak akan suka hasilnya. Wa in kana ar-ra'idu ma'ahu ma'rifatu ar-riyadah. Kalau ra'idnya, pelatihnya memiliki pengetahuan tentang melatih kuda. Wal adab lil khair, tentang mendidik kuda. Ila annahu ma'marifatihi lam yasbir ala masyaqqati riyadah. Tapi pelatihnya bukan orang yang sabaran. Ya, dia tidak sabar dalam melatih kudanya. Wa ahabbat tarafiyah li nafsi. Dia hanya suka bersenang-senang seenaknya sendiri. Wa tawana amma wajaba alaihi minan nasihati fi riyadati afsada hadzal muhr. Dan dia lalai dalam kewajibannya untuk mendidik dan melatih kuda tersebut, maka juga dia akan merusak kudanya. Ya, wa asa'a ilaihi. Ya. Apa yang terjadi? Walam yasluh lit-talab wala lil harab wa kana lahu mandar bila makhbar. Yang terjadi, kudanya tidak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa, tidak untuk bekerja, tidak untuk berlomba. Ya. Tidak bisa ditunggangi kencang, hanya bagus tapi tidak ada manfaatnya. Fa in kana malikuhu war-ra'id lahu nadima ala tawanihi. Ya. Kalau yang ternyata pemiliknya dia juga yang melatihnya, ya, nadima ala tawanihi yawma la yanfa'uhun nadam. Dia akan menyesal akan kelalaiannya pada waktu yang tidak ada manfaatnya lagi, dia menyesal ketika itu. Hina nazara ila ghairihi fi waqti talab. Ketika dia melihat kepada selain kudanya. Ya. Fi waqti talab qad talaba fa adrak, wa fi waqtil harab qad haraba fa salim. Wa talabahu wa la alam yudrik, wa haraba fa lam yaslam. Yang lain kuda dipakai kerja dia bisa. Ya, dipakai untuk berlari kencang juga dia selamat. Ini kudanya tidak. Dipakai kerja dia tidak dapat apa-apa. Ya, dipakai untuk berlari kencang juga tidak selamat. Kullu dzalika bitawanihi wa qillati sabrihi ba'da ma'rifatihi minhu.
Kenapa demikian? Apa yang terjadi? Semuanya itu dikarenakan kelalaiannya. Padahal dia tahu. Ya. Wakillati sabrihi, dan dikarenakan sedikitnya kesabarannya. Padahal dia tahu. Dia tahu langkah. Dia tahu mana yang baik untuk kudanya tersebut. Tapi dia lalai. Suma akbala ala nafsihi yalumuha wa yuwabbihuha. Fayaqulu. Lima faratti, lima qassarti. Laqad ada alayya min kilati sabri kullu ma akrah. Wallahul musta'an. Ya, kemudian dia mencerca dirinya sendiri. Ya, dia menjelekkan dirinya sendiri. Ya, kenapa engkau lalai? Ya, kenapa engkau menyia-nyiakan kesempatanmu? Akhirnya yang terjadi adalah, ya, akhirnya semua kejelekan kembali kepadaku, disebabkan sedikitnya kesabaran. Ya, apa yang tidak aku harapkan akhirnya terjadi. Apa yang aku benci akhirnya terjadi. Wallahu musta'an. Ikilu rahimakumullah. Ilma hadzal masal wa tafaqahu bihi tuflihu wa tanjahu. Maka pahamilah. Ya, pahamilah ilmu dari permisalan ini, maka niscaya engkau akan beruntung, engkau akan sukses, engkau akan selamat. Fahadzal masalul awwal yuwaddihu fihi al-Imam al-Ajurri rahimahullah halan nafsi al-bashariyah. Maka ini adalah contoh pertama. Di mana al-Imam al-Ajurri rahimahullah beliau menjelaskan tentang keadaan jiwa manusia. Wa annaha kan min bil umur allati tusrihun nafsa wa tuzakkiha. Dan bahwasannya pemiliknya ada ala ilmin bil umur. Yaitu pemilik jiwa sekarang. Dia di atas ilmu. Bil umur, dengan perkara-perkara yang akan memperbaiki jiwa dan membersihkannya. Jadi demikian. Ya, kita pemilik jiwa kita. Kita tahu apa yang akan memperbaiki jiwa kita, yaitu apa? Ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tetapi terkadang kita tidak sabar. Ya, kita tidak sabar. Akhirnya apa? Akhirnya kita berbuat seenak kita. Wa anal insana idza farrata fi hadhihi al-ma'rifah. Nah, kalau seorang itu, kalau kita menyia-nyiakan, kita tahu tapi kita sia-sia. Kita tahu jiwa kita harus dididik dan dilatih, tapi kita sia-sia. Apa yang terjadi? Fa innahu sayandamu fi nihatil mataf ghayatan nadam. Akhirnya kita adalah gunung yang sangat besar. Ya, yang menghadang pada jalan as-sari ilallah. Jalan seorang ketika dia jalan menuju Allah. Ya, dan ini ada kaitannya dengan pelajaran kita. As-sari ilallah wa daril akhirah. Kita jelaskan makna dari as-sari ilallah adalah sulukus siratal mustaqim. Adalah keadaan seorang menempuh jalan yang lurus. Jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepadanya. Tapi jangan disangka bahwasan jalan tersebut tidak ada penghalang. Dan penghalang terbesar adalah jiwa kita. Yang diibaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah sebagai jabalun azim. Ya. Gunung yang sangat besar dan sangat tinggi yang menghalangi jalan tersebut. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa 'ala dzalikal jabal. Dan tidak ada jalan kecuali kita harus melewati, ya, gunung tersebut. Enggak ada jalan lain. Kalau kita ingin menempuh terus jalan itu, mau tidak mau, ini harus kita taklukkan gunung ini. Fala budda an yantahiya ilaih.
Fala budda an yantahi ilaih. Ya, kita mau cari jalan manapun, pasti dia akan melewati gunung besar ini. Walakin minhum man huwa syaqun alaihi wa minhum man huwa sahlun alaihi. Tapi tiap orang berbeda-beda. Ada yang gampang, ada yang susah. Ada yang merupakan perkara yang sangat susah bagi dirinya. Ada yang merasakan ini adalah perkara yang gampang. Wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allahu alaihi. Siapa yang gampang, siapa yang mudah, ya, yang menganggap bahwasanya gunung yang besar itu tadi bukan halangan adalah mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penghalangnya bukan hanya saja gunung tersebut. Nah, karena itu adalah halangan yang luar biasa. Wa fi dzalikal jabali awdiyatun wa syu'ubun wa aqabatun wa wuhudun wa syaukun wa awsaj wa ulayyib wa shibrik wa lususun yaktati'una at-tariqa 'ala al-sa'irin wa la siyama ahlul lailil mudrijin. Halangannya bukan hanya itu. Ya, kita tahu gunung, di situ ada lerengnya, di situ ada lembahnya, di situ ada ya jalan yang mendaki, jalan yang menurun, aral melintang, duri, ya. Banyak yang menghadang jalannya tersebut. Bahkan para perampok, ya, para perampok jalanan yang menunggu mereka yang menempuh jalan tersebut. Fa'idha lam yakum ma'ahum udadul iman wa masabihul yakin tattaqidu bi zaitil ikhbar. Wa illa ta'allaqat bihim tilkal mawani wa tashabbasat bihim tilkal qawati wa halat bainahum wa bainas sayr. Kalau seandainya mereka tidak memiliki persiapan keimanan, tidak memiliki pelita keyakinan yang dinyalakan dengan minyak ketaatan, ya, nggak ada persiapan. Ya. Gelap, dia tidak ada cahayanya. Harus ada persiapan keimanannya dan lain sebagainya. Kalau tidak ada, ta'allaqat bihim tilkal mawani wa tashabbasat bihim tilkal qawati, akan menjadi penghalang terus. Nggak ada persiapan dia. Dan gunung tersebut akan menjadi penghalang dia antara dia dengan jalan menuju ke Allah. Ya, berarti ini adalah penghalang yang dahsyat. Fa inna aktsara sa'irina fihi raja'u ala aqabihim lamma ajazu an qat'ihi wa iqtihami aqabatihi. Kebanyakan orang mereka ya putar arah kembali. Kenapa? Tidak mampu untuk menempuh jalannya, tidak mampu untuk menembus rintangan-rintangannya. Bukan hanya rintangan tersebut, wa syaitanu ala kullati dzalikal jabal ay a'lahu yuhadzirun nas min su'udihi wa irtifaihi. Syaitan di atas, di puncak gunung tersebut, ya, dia menakut-nakuti manusia, dia mengingatkan mereka untuk tidak naik dan mendaki gunung tersebut. Wa yukhawwifuhu minhu, menakut-nakuti orang. Ya. Fayattafiqu masyaqqatus su'ud. Maka di sini ada berapa hal yang terjadi. Masyaqqatus su'ud, susah untuk naik pertama karena alang melintang tadi. Ya, wa qu'udu dzalikal mukhawfi ala kullatihi. Keadaannya sudah susah, ada orang yang menakuti yaitu syaitan, wa dha'fu azimatis sa'iri wa niyatihi. Tekad dan niat orang yang ingin menempuhnya lemah. Kalau ini terkumpul ketiga-tiganya ya selesai, nggak akan dia mau naik. Ya, jangankan untuk berusaha, ya, sampai di bawah kakinya saja jadi balik kanan.
Fayatawalladu min dzalikal inqita' war ruju' wal ma'sum man asamahullah. Kalau tiga-tiga yang terjadi, akhirnya apa? Inqita'. Dia tidak mau melanjutkan perjalanan. Dia kembali balik kanan tadi. Dan orang yang terjaga adalah siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau orang berusaha untuk mencoba, ya, dia memiliki kuwatul azimah, tekadnya kuat. Dia berusaha, kullama raqiya sa'ir. Apakah berarti akan selesai? Tidak. Wa kullama raqiya sa'iru fi dzalikal jabat istadda bihi siyahul qati' wa tahdhiruhu wa takhwifuhu. Kalau ya, ada yang mau menempuh, mencoba, maka setiap kali dia menaiki gunung tersebut, semakin keras teriakan syaitan untuk mengingatkannya dan menakutkannya. Artinya cobaan semakin berat dan aral semakin merintang. Ya, bukan tambah mudah jalan ke puncak, tambah susah. Fa idza qata'ahu wa balagha kullatahu. Tapi kalau dia berhasil menembusnya dan dia sampai di puncaknya, inqalabat tilkal makhawif kulluhunna amanan. Maka yang terjadi adalah seluruh perkara yang menakutkan tadi akan berganti menjadi keamanan. Ya, berubah. Ya, yang tadinya susah semuanya menjadi mudah. Wahina idin yashulu sair wa tazulu anhu awaridut tariq. Jalannya menjadi mudah. Halangan-halangan tadi hilang ternyata, ya, di sebelah gunung sana tidaklah seperti yang tadi. Kalau tadi penuh arah melintang, jalanan yang di sebelahnya yang dia lihat, ya, wa masyaqqata aqabat ya sudah hilang. Wa yara tariqan wasi'an amina. Dia melihat jalan yang luas dan aman. Yufdi bihi ilal manazil wa manahil. Yang mengantarkan dia kepada manazil, persinggahan-persinggahan, sumber-sumber air. Sudah ada rambu-rambunya, wa alaihil a'lam, ada tanda-tandanya, rambu-rambunya. Wa fihil iqamatu qad uiddat li rabbir rahman. Terdapat pemukiman yang sudah disiapkan untuk dia. Gampang akhirnya jalannya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Dia berhasil menembus gunung yang sangat besar dan tinggi tadi. Ya. Apa artinya? Dia sudah merasakan kelezatan iman, kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun keadaan dirinya, sesusah apapun, ya, itu tidak akan berpengaruh ketika keimanannya itu masih kokoh berada di dalam hatinya. Fa bainal abdi wa bainas sa'adati wal falah quwwatu azimatin wa sabru sa'atin wa syaja'atu nafsin wa thabatu qalbin wal fadlu bi yadillahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Maka apa penghalang, ya, apa yang berada di antara seorang hamba dan di antara kebahagiaan dan kesuksesan? Adalah yang pertama, kuwatu azimah. Tekad yang kuat. Sabru sa'ah, kesabaran yang dia memang memilikinya setiap saat. Ya. Syaja'atun nafs, jiwa yang berani. Sabatu qalbin, kekokohan hati, keteguhan hati. Dan semua kembali kepada fadlu biyadillah. Keutamaan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Minta dia kepada Allah, berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan hatinya, untuk dijadikan jiwanya jiwa yang berani, untuk dikuatkan tekad dan niatnya. Qala wa hadzal mathalu yubayyinu lana halan nafsi aidha. Dan permisalan ini juga menjelaskan bagi kita keadaan jiwa.
wa annaha tahtaju min sahibiha ila ta'ahudin wa mu'alajatin wa mudawa'. Bahwasanya jiwa itu dia butuh dari pemiliknya untuk selalu diikat. Tapi selalu diobati. Fa illam yujahidha bitariqi syar'i, kalau dia tidak bersungguh-sungguh ya mengendalikan jiwanya tersebut dengan tariqi syar'i, cara yang syar'i, wa yasbiru ala dzalik tafallatat minhu wa dayya'athu. Ya. Kalau dia tidak sungguh-sungguh mengendalikan hatinya, mendidik hatinya, bersabar di atasnya, maka itu akan lolos hati. Nafsunya, jiwanya itu akan lepas. Ya, tidak bisa terkendalikan, akan menyia-nyiakan dirinya. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna, selesai kita dari kaidah yang 10. Insyaallah berikutnya adalah pertemuan yang terakhir, pertemuan penutup. Naktafi lahuna. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.